Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi tingkat 2, Bapak Syahrial Sardi dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Deden Kamuyati, dan teman saya Ayu Triana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Analisis forecasting model ARIMA. ya. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami materi dengan lebih jelas. Baik, materi yang akan kita bahas pada presentasi ini yang pertama itu pengertian dan komponen model ARIMA, terus tahapan atau langkah-langkah model ARIMA, yang ketiga kelebihan dan kekurangan model ARIMA serta kesimpulan. Sebelumnya, untuk latar belakang, peramalan atau forecasting adalah proses memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis dan data saat ini untuk mendukung perencanaan yang efektif. Metode peramalan yang baik menghasilkan hasil yang mendekati kenyataan dengan selisih kesalahan sekecil mungkin. Terdapat dua jenis utama model peramalan kuantitatif, yaitu model korelasi, hubungan sebab akibat antar variabel, dan metode deret waktu atau hubungan variabel dengan waktu. Nah, salah satu metode deret waktu yang banyak digunakan adalah Box-Jenkins atau ARMA, ARIMA. Nah, yang memanfaatkan data masa lalu dan jalan sebelumnya untuk meramalkan nilai masa depan secara akurat dan terutama pada peramal jangka pendek. Baik, yang pertama pengertian model ARIMA. Nah, model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average atau dikenal sebagai metode Box-Jenkins merupakan metode peramalan jangka pendek yang menggunakan data historis variabel dependen tanpa melibatkan variabel independen. Model ini menggabungkan tiga komponen, yaitu Autoregressive, Integrated, dan Moving Average, yang masing-masing mempresentasikan hubungan nilai masa lalu, proses yang membedakan untuk menjadikan data stasioner, serta hubungan antara nilai saat ini dan kesalahan masa lalu. Nah, model ARIMA ini didefinisikan oleh tiga parameter dalam bentuk P, D, Q, di mana P adalah order AR, D adalah order differencing, dan Q adalah order MA. Syarat utama penerapan ARIMA adalah data harus stasioner, yaitu memiliki rata-rata dan varians yang konstan. Model ARIMA adalah generalisasi dari model ARMA yang diterapkan pada data yang sudah stasioner sehingga D sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada komponen model ARIMA. Yang pertama, autoregressive. Komponen ini menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel itu sendiri pada periode waktu sebelumnya T1, T2 sampai T. Nah, model AR dinotasikan sebagai ARIMA P, 0,0 dan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Persamaannya yaitu XT sama dengan muaksen ditambah P2XT minus 2 ditambah P1XT dikurang 1 ditambah P2XT dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah PXT dikurang P tambah epsilon T. Nah, keterangannya mu absens itu sama dengan suatu konstanta. Mu absens itu sama dengan konstanta PP itu sama dengan parameter autoregressive order T, dan
epsilon T itu sama dengan nilai kesalahan pada waktu T. Nah, selanjutnya itu ada moving average atau MA. Nah, model MA ini digunakan untuk menjelaskan suatu pengamatan pada waktu T sebagai sebuah kombinasi linear dari residual atau random pada waktu-waktu sebelumnya. Profes moving average membuktikan hubungan ketergantungan antara nilai pengamatan ZT dengan nilai-nilai kesalahan yang berurutan dari periode T sampai TQ. Model ini menyatakan order Q atau MA pada model A5 0,0, Q. Persamaan untuk model MA adalah ZT sama dengan alpha T dikurang theta 1 alpha T dikurang 1 dikurang theta 2 alpha T dikurang 2 dikurang sampai selanjutnya dikurang theta Q alpha T dikurang Q. Nah, untuk keterangan ZT ini nilai jarak waktu pada periode T. Untuk alpha T dikurang Q itu sama dengan nilai kesalahan atau residual pada periode T. Nah, untuk theta Q itu sama dengan parameter moving average berorder sampai selanjutnya ada integrate, yaitu model ini menyatakan banyaknya pembedaan atau reference yang terjadi dengan lambat order atau model A5 0,D, 0 dalam difference terdapat tingkatan yaitu level 1 level first difference dan second difference. Nah, bentuk umum persamaan model A5 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu PBB 1 dikurang B DZT sama dengan mu aksen ditambah theta Q B sama B alpha T. Keterangan untuk theta P B sama dengan komponen order B atau R. Untuk theta Q B sama dengan komponen order B atau SH. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Adriana. Baik, selanjutnya itu ada tahapan atau langkah-langkah model A5. Yang pertama itu ada identifikasi model, dilakukan dengan memeriksa apakah data baik garis itu bersifat stasioner melalui uji seperti ADF atau Augmented Digital, PP atau Philips Peron, dan KPSS atau Kwiatkowski-Phillips-Smith-Sims. Dimana jika tidak stasioner maka akan dilakukan proses differencing hingga data menjadi stasioner. Lalu tahapan yang kedua itu ada estimasi parameter, yaitu menentukan nilai parameter AR, I, dan MA menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meminimalkan kesalahan atau error antara nilai prediksi dan nilai aktual. Parameter kemudian diuji signifikannya, di mana model dianggap signifikan jika PP-nya itu kurang daripada alfa. Tahapan yang ketiga itu ada pemeriksaan diagnostik, di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa residual atau sisaan model itu memenuhi asumsi statistik agar metode A5 itu valid. Pemeriksaan dilakukan melalui dua uji utama, yaitu uji independensi residual menggunakan grafik ACF atau PACF, atau uji leading box, di mana residual dianggap acak jika PP-nya itu lebih besar daripada alfa. Selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan residual dengan melihat apakah histogram residual mengikuti kurva normal. Jika terdapat lebih dari satu model, maka dipilih dengan model dengan nilai mean square error atau MSE yang paling kecil sehingga model terbaik. Terus yang keempat, tahapannya adalah peramalan, di mana setelah didapatkan model pada tahap pemeriksaan diagnostik, kemudian dilakukan langkah peramalan dengan 3 langkah, yaitu peramalan data training, peramalan data testing, peramalan pada waktu yang akan datang, dan selanjutnya
selanjutnya itu diakhiri dengan evaluasi pada peramalan, di mana akurasi hasil diukur dengan mean absolute percentage error atau MAPE, di mana nilainya itu kurang daripada 20% menunjukkan peramalan yang baik. Selanjutnya ada kelebihan model A5. Yang pertama, secara teori, model A5 ini dinilai sebagai model peramalan time series yang paling fleksibel di antara model sejenisnya. Yang kedua, fleksibilitasnya itu berkorelasi dengan kemampuan tinggi dalam menyesuaikan pola data untuk mencapai akurasi tinggi. Yang ketiga, hanya mengandalkan data historis variabel dan data kesalahan atau error, tidak memerlukan variabel independen. Yang keempat, itu proses sederhana, cepat, ekonomis, dan efisien karena hanya butuh data historis variabel yang diramalkan. Dan yang kelima, itu paling cocok untuk tujuan peramalan jangka pendek, di mana akurasi statistik kesalahan atau MAE-nya itu yang mendekati 0. Selanjutnya ada kekurangan model A5. Yang pertama, model A5 ini tidak efektif untuk proyeksi jangka panjang. Yang kedua, komponen moving average itu menyebabkan kesalahan kumulatif seiring waktu yang menghasilkan proyeksi yang semakin tidak akurat sejalan dengan memperpanjang horizon proyeksi. Yang ketiga, seiring waktu pengaruh nilai saat ini pada model A akan berkurang terhadap nilai masa depan yang akan memperpanjang horizon perakiraan. Dan yang keempat, proyeksi A5 tidak akan akurat apabila pada data pengamatan terdapat komponen time series yang non-linear. Jadi kesimpulannya, model A5 atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah metode peramalan time series yang fleksibel atau ateoretikal yang hanya mengandalkan data historis. Model ini didefinisikan oleh 3 komponen, yaitu P sebagai autoregressive, D sebagai integrate atau order differencing untuk mencapai standarisasi data, dan Q adalah moving average, di mana proses peramalannya sistematis melalui 4 tahapan utama. Yang pertama itu identifikasi model termasuk uji stasionaris, yang kedua estimasi parameter, yang ketiga itu pemeriksaan diagnostik, dan yang keempat peramalan dan dievaluasi dengan MAPE. Meskipun unggul dan efisien untuk peramalan jangka pendek dengan akurasi tinggi, A5 juga memiliki keterbatasan signifikan, yaitu tidak efektif untuk proyeksi jangka panjang karena masalah akumulasi kesalahan dan tidak akurat untuk data non-linear. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Ini bertanya. Boleh? Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zubir Permadani. Izin bertanya, saya dijelaskan di PP itu dijelaskan ada bagian terlihat. Nah, bagian terlihat itu dia itu ada yang bagian nomor satunya, yaitu secara teori dinilai sebagai model peramalan time series paling fleksibel di antara model sejenis. Nah, maksud daripada model sejenis itu bagaimana? Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh? Perkenalkan, nama Nurisa Ramadhana. Di ramalan di halaman 5 di bagian identifikasi model ada disebutkan
kondisi di mana sifat-sifat statistik itu pada suatu data runtun waktu atau time series seperti rata-rata atau varians, di mana akan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jadi sederhananya time series yang stasioner itu adalah datanya itu stabil, terus tuh mudah diprediksi karena pola perilakunya konsisten dari waktu ke waktu. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman? Mungkin tidak ada lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, maka sekian presentasi dari kami kelompok 6. Salah mohon maaf. Assalamualaikum